Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bahayau, dan di video kali ini sekarang saya sudah ditemani sebuah action cam GoPro Hero 8, dan di video ini saya ingin berbagi sedikit bagaimana sih menu-menu yang ada di dalam GoPro Hero 8 ini, dan apakah masih bisa worth it digunakan di tahun 2024 ini, apalagi 2024 ini pun sudah akhir ya. Yang mana kita ketahui semua bahwa GoPro sendiri sudah memasuki series ke-12. Jadi untuk GoPro Hero 8 ini apakah masih worth it di tahun 2024 ini? Apakah sudah termasuk ketinggalan atau jadul untuk teknologi yang ada di dalamnya? Nanti kita akan bahas isi dalam GoPro Hero 8 ini. Maksudnya adalah menu-menu apa yang ditawarkan, fitur-fitur apa yang ditawarkan dalam GoPro 8 ini, dan mungkin bagi teman-teman yang sekarang sedang ingin mencari sebuah action cam dengan harga yang terjangkau namun dengan fitur yang masih bisa diandalkan, mungkin teman-teman nanti bisa menyimpulkan apakah GoPro 8 ini bisa dijadikan salah satu pilihan teman-teman secara untuk harga sendiri. Kalau di secondnya itu 2.500.000 sampai 2.700.000, sedangkan untuk di barunya sendiri itu sekitar 4.500.000. Namun untuk mendapatkan unit barunya untuk GoPro Hero 8 ini sudah sangat sulit sekali ya, mengingat memang sudah cukup tua untuk GoPro Hero 8 ini. Nah, langsung saja kita menuju view yang ada di dalam GoPro Hero 8 ini. Oke, kita sekarang sudah bisa melihat POV dari penggunaan GoPro Hero 8. Kita akan melihat apa saja fitur yang ada di dalamnya, menu-menu apa saja yang bisa kita akses, dan bagaimana untuk aksesibilitasnya, apakah nyaman atau tidak ya. Kita hidupkan terlebih dahulu, tombolnya ada di sebelah kiri. Ini untuk sedikit pemberitahuan ya, tombol untuk GoPro Hero 8 ini menurut saya termasuk merupakan kekurangan dari GoPro Hero 8, karena tombol powernya ini sulit diakses dan terkadang perlu diraba-raba terlebih dahulu baru dapat. Sedangkan untuk tombol recordnya ini justru bagus, dia menonjol seperti ini, jadi untuk memencetnya pun mudah. Nah, untuk tampilan awal ketika kita sudah menghidupkan GoPro Hero 8 seperti ini tampilannya. Di sini ada, ini sudah layar sentuh ya teman-teman ya. Untuk di sini ada shortcut, sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 2, dan untuk shortcutnya ini bisa dirubah, bisa disetting sesuai dengan keinginan kita. Nanti bisa beberapa pilihan menunya bisa kita ganti di tampilan antar muka ini ya. Kalau untuk yang saya gunakan ini, untuk tampilan antar mukanya ini atau shortcutnya ini, yang pertama saya pasang ketajaman. Nah, di sini untuk ketajaman saya pakai high ya, untuk settingan yang sering saya gunakan. Kemudian pilihan lensa bisa super view, wide, kemudian linear atau narrow. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau saya sih lebih sukanya wide ya, atau super view kalau untuk motor-motoran. Kemudian untuk di sebelah kanan ini ada untuk stabilisasinya yang boost ya, tapi saya kadang tidak mengaktifkan, jadi saya nonaktifkan aja. Kemudian yang bawah ini ada bitrate-nya. Bitrate-nya kadang saya ambil tinggi, kadang saya ambil rendah. Namun kalau diambil tinggi ya jelas untuk file yang kita dapatkan nanti lebih besar filenya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita akses untuk tampilan termuka ini, di sini ada indikator baterai, kemudian sini indikator kapasitas memori, bisa berapa lama kita merekam. Kemudian di bagian tengah sini ini adalah mode yang kita gunakan. Di sini saya pakai mode video. Kalau untuk mengubah modenya kita pencet tombol power. Nah, ini mode foto, time lapse, dan ini yang ketiga yang sering yang langsung otomatis hidup itu yang video ya. Nah, jadi seperti untuk tampilan antar mukanya. Kita bisa mengakses menu dengan kita swipe ke atas dari bagian bawah sini. Nah, kita swipe. Oh, ini menu galeri ya teman-teman. Kita bisa mengakses galeri kita, beberapa file yang sudah kita record. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kembalinya kita bisa swipe lagi ke bawah. Nah, kemudian untuk mengubah mode-mode dan Pro Tune yang akan kita pakai, kita bisa klik pada bagian presetnya ini. Kita klik. Nah, di sini sudah ada beberapa preset bawaan GoPro, mulai dari standar, activity, kemudian cinematic,
dan slow mo. Kita juga bisa menambah preset baru di bagian bawah, tapi saya lebih cenderung menggunakan standar sih. Standar ini pun kalau untuk kegiatan outdoor di hari-hari itu lebih mudah lah. Nah, standar ini pun kita bisa edit ya. Kita bisa ini klik tombol edit. Nah, kita bisa lihat di sini FPS-nya terlebih dahulu ya. Di sini FPS coba kita klik. Nah, FPS yang ditawarkan itu cukup bagus ya untuk GoPro. Kita bisa merekam dengan sampai resolusi 4K atau 4K. Kita bisa merekam sampai resolusi 4K. Namun kalau kita pilih resolusi 4K, maka FPS yang kita dapat hanya mentok di 60. Nah, sedangkan kalau 2K coba kita lihat. Kalau 2K bisa sampai 120. Nah, kalau yang 1080 coba kita lihat. Nah, ini resolusinya sampai 240 untuk FPS-nya kalau yang untuk resolusi 1080p. Tapi saya jarang menggunakan yang ini ya. Saya sering cenderung lebih menggunakan 60 fps saja sudah cukup bagus. Kita kembali dengan cara mengklik kembali, kemudian wide. Ini sama aja yang seperti shortcut di depan tadi ya, pilihan lensanya. Wide, super view. Ini super view termasuk salah satu fitur keunggulan GoPro Hero 8 ya. Dia tampilannya lebih lebar. Jadi kita bisa merekam lebih luas kalau untuk motoran. Kalau untuk motor vlog. Tapi saya lebih cenderung menggunakan wide aja cukup. Kalau super view itu terlalu distorsinya terlalu jelas ya, terlalu nampak. Kemudian untuk sini juga sama, ini pilihan stabilisasi yang digunakan. Ada 3 pilihan ya. Paling bawah ini off, ini yang on, ini yang biasa 2.0. kemudian yang kedua ini yang high, dan yang ketiga ini yang paling fitur unggulannya juga itu boost, lebih stabil lagi. Tapi saya jarang menggunakan ini karena kalau terlalu smooth juga tidak bagus juga ya kalau untuk video-video aksi itu ya. Saya pakai yang high aja. Kemudian low light saya on kan di sini, zoom saya 1.0, kemudian clip saya off kan. Pro tune ini standar, ini sama aja bitrate yang di sini sama kayak yang di depan. Kalau kita pakai high, nah ini jelas untuk file yang kita dapatkan nanti lebih besar. Kemudian untuk shutter saya pakai auto. Kalau teman-teman pengen yang lebih disesuaikan untuk kegiatan aksi yang mungkin gerak cepat dengan kondisi cahaya yang mungkin mendukung, bisa di setting sini ya. 1/480, 1/110 dan lain sebagainya. Kalau saya auto aja. Kemudian untuk weight balance ini auto. Kita bisa pilih beberapa pilihan. Ini kita mau lebih hangat kita ke ataskan, kalau kita mau lebih dingin kita ke bawahkan. Tapi saya pilih auto saja. Kemudian untuk ISO minimal itu saya pilih paling minim 100. Kemudian ISO maksimal paling saya aturnya 1600. Karena kalau untuk low lag itu tetap saya anggap nanti noise-nya banyak kalau terlalu tinggi ya. Kemudian sharpness, ketajaman saya buat high, tapi kadang juga saya buat medium juga sering juga. Kemudian colornya, lootnya saya pakai punya GoPro. Kita juga bisa pilih standar atau flat, tidak ada color. Nah, ini tergantung teman-teman aja sih. Kalau GoPro ini, kalau untuk loot bawaan GoPro ini saya rasa lebih warnanya lebih strong ya, lebih pekat. Kemudian untuk raw audio saya off kan. Wine ini untuk supaya kalau kita berkendara atau yang dalam perekaman yang banyak noise anginnya bisa difilter. Tapi jujur ya, sepengalaman saya menggunakan GoPro ini tidak terlalu maksimal sih untuk noise reduction wine-nya ini. Shortcut, nah ini shortcut yang ini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Ini sebelah kiri, sebelah kanan, atas bawahnya. Nah ini bisa restore ini kita kembali ke pengaturan pabrik ya. Oke, nah kita kembali. Yang bawah ini sama aja, ini cuman kalau kita pengen
cepat tanpa edit-edit, kita bisa simpan preset kita di sini atau pakai preset bawaan. Tapi jujur aja kalau saya ini pakai standar sih. Settingan terbaik menurut saya ya ini. Settingan terbaik menurut saya untuk GoPro Hero 8 ini di segala aktivitas, baik itu berkendara, kegiatan luar ruangan dan lain sebagainya, itu ya ini untuk settingannya, yaitu standar dengan resolusi 1080p 60 fps, lensanya pakai yang wide, kemudian hypersmoothnya pakai yang high saja. Kemudian untuk bitrate-nya standar atau high juga bisa kalau memang memorinya cukup besar. Kemudian untuk weight balance-nya auto, kemudian load-nya saya pakai GoPro, sharpness-nya juga medium. Ini settingan yang saya anggap menurut saya terbaik. Tapi itu kembali lagi kepada selera teman-teman, dan mungkin teman-teman punya preset yang lebih cocok di diri teman-teman, bisa teman-teman pakai lah. Jadi seperti itu ya untuk tampilan dalaman dari GoPro Hero 8. Kita bisa melihat beberapa fitur, beberapa semacam pilihan yang mungkin bisa dijadikan keunggulan dari GoPro Hero 8 ini. Oke, sekarang kita coba lihat ya untuk tampilan luarnya. Kita lepas dulu. Nah, untuk GoPro Hero 8 sendiri, untuk kelebihan yang saya sangat suka juga ini ya, sudah ada dudukan mountingnya ini. Kalau di GoPro Hero 7 sepertinya belum ada, atau saya juga kurang paham ya. Jadi kita tidak perlu pakai hard case lagi. Tapi tetap saja sih, terkadang juga saya tetap pakai hard case ya, supaya ini lebih aman, karena kalau ini sampai cedera atau patah kan sayang juga. Kemudian di sebelah atas ini adalah tombol shutter untuk rekaman video atau pengambilan gambar. Kemudian bagian depan sini, di sini ada layar. Di sini kita bisa melihat preset apa yang sedang kita pakai. Di sini saya tadi pilih standar ya, 1080p 60 fps, lensanya wide. Kemudian di sini juga kita bisa melihat berapa sisa waktu yang bisa kita gunakan untuk perekaman. Di sini tertulis 2 hours, itu berarti 2 jam 28 menit. Kapasitas baterainya 61%. Di sini jelas ada lensanya, lensa GoPro-nya. Ini ada tombol powernya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini ya, tombol powernya ini ya. Ini saya beri plester hitam, isolasi hitam ini, karena memang ini sangat, seperti saya sampaikan itu ya, tombolnya itu sangat sulit diakses ini. Kita kadang harus meraba-raba dulu baru kita bisa mendapatkan tombolnya, dan harus pakai kuku. Kalau cuman gini sulit sekali ini. Kalau cuma pakai jari seperti ini, harus ditekan pakai kuku lebih dalam. Oke teman-teman ya, ini tadi untuk tampilan dari GoPro Hero 8. Nah, itu tadi adalah sedikit sharing tentang apa saja sih menu yang ada di dalam GoPro Hero 8 dan fitur apa saja yang ditawarkan di GoPro Hero 8 ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang ingin mencari action cam dengan harga yang bisa dibilang menengah ke bawah, namun dengan fitur yang masih bagus, bisa diandalkan. Karena kesimpulannya untuk GoPro Hero 8 ini, kalau bagi saya pribadi masih sangat worth it di tahun 2024 ini, ketimbang mungkin action cam lain yang dalam tanda kutip untuk mereknya masih di bawah untuk GoPro sendiri ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.